Halo guys, kembali bersama Sukam di Pokemon Platinum Playthrough. Gua pengen kasih lihat sesuatu yang baru. Headset yang punya mic-nya, jadi suara gua lebih bisa direkam secara lebih jelas lagi. Kalian lihat mic-nya ini udah sangat dekat sekali dengan mulut gua, hampir kemakan. Gua bisa makan kalau gua mau. Ayo kita lihat gue pengen kasih lihat kalian sesuatu dulu. Kita lihat ke Pokemon list kita. Kita lihat Pinehas sudah level 18. Padahal di playthrough sebelumnya dia baru level 8. Gue minta maaf, gue mencoba untuk rekam grinding prosesnya, tapi pas gue rekam tiba-tiba komputer gue crash dan gue males ulang lagi grindingnya. Jadi kita langsung aja kasih lihat Pinehas yang udah level 18. Dan itu juga cuma satu Pokemon. Lain kali gue pasti kasih lihat video grindingnya. Sangat disesalkan. Bisa-bisanya komputer gue crash. Nah, kita lihat peta kota. Gue percaya kota yang selanjutnya kita akan kunjungi adalah Eterna City. Untuk ke Eterna City kita harus melewati Eterna Forest dan rute 205, which means kita akan dapat 2 Pokemon baru. Kalau gua nggak ceroboh, kita bisa dapat 2 Pokemon baru untuk menemani kita dalam perjalanan kita. Ya udah, kita langsung aja. Kita lihat Pinehas level 18, Civic level 18, Sunflora level 19, Kuda Sakti level 18, Spike baru level 17. Jadi kita akan pindahin Spike ke urutan paling atas untuk menambahkan dia beberapa level. Apakah kamu trainer? If you slather sweet honey on a sweet smelling tree, Pokemon may be attracted by that sweet scent. Kita langsung aja melawan trainer di sini. Hey, how about you and me battle before I go into Eterna Forest? Gua harap di playthrough ini kita bisa mendapat badge kedua kita, yaitu Eterna Badge. Tapi gua nggak yakin karena kita harus lewatin hutan dulu. Dan batas waktu kita seperti yang kalian tahu adalah 30-35 menit. Dan saya jangan mau lebih dari itu. Kita lihat Spike sudah kena burn di battle pertamanya di rute ini. Gua yakin kalau nggak kena burn, Spike bisa membunuh Ponyta dengan mudah. Bagi yang nggak tahu, burn itu mengurangi attack kita sebesar setengah. Jadi attack kita dikali setengah. Jadi nggak attack yang seharusnya super efektif jadi kayak neutral gitu damage-nya. Kita dapat decent experience dari battle itu. Dan sayang sekali kita harus kembali ke Pokemon Center untuk sembuhin Spike kita yang kena bakar. Kita harus sembuhin luka bakar itu, jadi dia bisa menyerang musuh dengan sempurna lain kali. Seperti yang kalian lihat, video gua kualitasnya lebih bagus dari biasanya. Karena gua sudah memakai video editing device yang baru, yaitu Camtasia namanya. Itu menurut gua itu video editing device yang sangat user friendly. Kita lihat trainer ini adalah Hiker namanya. Kita nggak mau lawan dia dengan Pokemon Rock juga karena itu tidak akan efektif. Jadi kita akan taruh Pinehas di urutan paling atas untuk melawan trainer ini. Kita bisa lihat trainer-trainer di Pokemon itu punya avatar yang spesifik dengan tipe Pokemon favorit trainer tersebut. Misalnya ini Hiker. Hiker itu pasti mempunyai tendensi untuk memakai Pokemon tipe batu, tipe rock, dan tipe ground. Jadi kalau ketemu yang outfitnya kayak begitu, kita harus pindahin Pokemon tipe daun kita atau tipe air kita ke paling atas untuk mendapat hasil yang lebih maksimal. Keep battling. Mengeluarkan Geodude lagi. Ayo kita ngomongin tentang Geodude sekarang.
Kenapa namanya Geodude? Geo itu pasti dari geography atau geology, which is the study of rocks and kayak earth surface gitu. Jadi geo itu batu, pelajaran tentang batu, sama dude pasti dude kayak hey dude kayak temen. Water gun akan membunuh Geodude dengan mudah. Luar biasa Phineas. Mendapat 187 experience dan kita mengalahkan hiker ini tanpa kena damage sama sekali. Itu yang enaknya kalau kita udah mengenal outfit atau avatar dari trainer di game Pokemon. Seperti yang kita lihat di layar, cewek ini adalah kalau nggak salah Aroma Lady, nama avatar trainer itu, dan dia punya tendensi untuk memakai Pokemon tipe daun atau tipe grass, tipe rumput. I love Pokemon that smell sweet like this one. Get a whiff of this. Kita bisa lihat sekarang membuktikan apa yang gue bilang barusan. You are challenged by Aroma Lady Elizabeth. Mengeluarkan Roselia seperti apa yang gue prediksi, Pokemon tipe rumput. Dan gue sudah menyiapkan tentu saja Pokemon tipe api di paling depan untuk mengantisipasi Pokemon yang akan dikeluarainya. Kita lihat Roselia. Kenapa gue memakai Ember tadi? Kenapa tidak memakai Flame Wheel? Karena gue kasih tahu aja, Roselia punya ability yang lumayan unik, namanya Poison Point. Dimana kalau kita memakai physical contact, kita punya berapa persen chance, kalau nggak salah 30% chance untuk kena poison kalau kita memakai move yang menggunakan physical contact. Flame Wheel adalah salah satu move yang menggunakan physical contact. Karena Flame Wheel di deskripsi serangannya adalah membungkus diri Pokemon yang menggunakan jurus itu dengan api, lalu menabrakkan dirinya kepencet pause. Lalu menabrakkan dirinya ke Pokemon lawan. Tentu saja itu menggunakan physical contact dan bisa saja gue terkena poison di saat physical contact itu terjadi. Makanya gue tadi memakai Ember melawan Roselia daripada memakai Flame Wheel. Kita bisa lihat Ipom kena burn. Bukan lawan kuda sakti. Kuda sakti terlalu sakti untuk lawan-lawan seperti monyet berwarna ungu. Defeated Camper Zachary. Zachary Quinto, guys. Tahu siapa itu Zachary Quinto? Zachary Quinto itu aktor favorit gua. Kita akan melawan cewek ini. Zachary Quinto yang main Heroes, yang jadi Sylar, a.k.a. Gabriel Gray. Gue suka banget ya. Dan dia juga main di Star Trek menjadi Mr. Spock, Captain Spock. Flame Wheel. Kita habisi aja trainer-trainer di rute ini dengan cepat. Kuda sakti naik level menjadi level 19. Stomp. Kita bakal forget tackle sepertinya. Oh, tail whip saja. Stomp adalah jurus yang lumayan kuat karena bisa bikin Pokemon lain flinch juga. Ada kesempatan untuk kasih Pokemon lain flinch. Pachirisu Pokemon tipe listrik. Harusnya gue switch ke Rhyhorn aja, tapi nggak masalah. Kita akan dengan cepat aja membunuhnya. Picnicker Sienna. Kita akan mengambil 2 berry di sini. Salah satunya adalah Oran Berry. Oran Berry kalau nggak salah heal health point. Pecha Berry. Gue bukan expert di berry. Jadi gue nggak tahu Pecha Berry buat apa karena gue juga jarang sekali memakai berry. Yuk, kita akan melanjutkan perjalanan kita. Hari sudah mulai gelap. Ups,
sorry. Oke. Ya, kita akan melawan hiker ini. Tentu saja kita akan menggunakan Pinehas di front row. Karena hiker punya tendensi untuk memakai Pokemon batu atau tipe ground yang menjadi makanan sehari-hari Pinehas. Pinehas setiap hari makan Pokemon batu dan minum Pokemon ground. Water Gun saja sudah cukup, saya yakin, untuk mengalahkan Onix ini, karena damage ini akan menjadi 4 kali efektif. Jadi nggak usah pakai Bubble Beam, pakai yang lebih lemah saja. Dan Pinehas mencapai level 19. Oh, gue mau make sure gue udah matiin cheatnya. Ya, gue udah nggak pakai cheat. Kita lihat di trainer yang kita akan temui selanjutnya adalah Battler. Kita lihat memakai baju warna oranye dan suka lari-lari adalah ciri-ciri seorang Battler. Dan mereka punya tendensi untuk memakai Pokemon tipe fighting atau tipe berantem. Sayangnya gue nggak punya Garuda, gue udah mati, jadi gue nggak punya Pokemon tipe flying untuk counter Pokemon tipe fighting. Dan gue juga nggak punya Pokemon tipe Psychic untuk melawan tipe Fighting. Jadi gue akan memakai Pokemon tipe Daun. Walaupun hanya deal neutral damage, Sunflora mempunyai special attack yang tinggi sekali. Dan Pokemon tipe Fighting biasa nggak punya special defense yang tinggi. Jadi itu adalah konsiderasi gue sewaktu memakai, sewaktu memindahkan Sunflora ke barisan depan. Seperti kita lihat, strategi gua berjalan dengan baik, membunuh Machop ini tanpa kehilangan health point sama sekali. Keefisiensian dan keefektifan seorang trainer dalam mengatur Pokemonnya sewaktu melawan trainer-trainer lain itu adalah kunci untuk kemulusan playthrough ini, kemulusan dari Nuzlocke Challenge ini. Karena gua akan selalu hati-hati karena Pokemon yang mati tidak bisa hidup kembali seperti playthrough. Kalau playthrough normal, bukan playthrough Nuzlocke, Pokemon yang mati kan bisa ke Pokemon Center. Kali ini karena ini Nuzlocke Challenge, gua akan hati-hati sekali dalam memilih Pokemon untuk melawan trainer-trainer lain di playthrough ini. Perlu konsiderasi yang lumayan tinggi. Kita tidak boleh kehilangan satu Pokemon pun lagi seperti Garuda. Gua harap Garuda adalah Pokemon yang terakhir yang kita hilang. Repels are useful, don't you think? When you use a Repel, weak Pokemon won't come out, but that also means there won't be any Pokemon to capture. You seem to be tired, rest for a while. Sebenarnya Pokemon gue masih sehat semua. Gue kepencet, sorry. Pokemon gue masih sehat semua. Tapi gue tidur supaya buat naikin PP gue aja. Kita lihat itu sepertinya adalah seorang bug catcher. Kita akan menggunakan Pokemon api kita di depan. Di Eterna Forest sepertinya banyak Pokemon tipe daun dan tipe serangga. Kita akan memakai Ponyta kita untuk memimpin grup. Wanita ini ingin ditemani di hutan ini karena dia takut pergi sendirian. Dan sebagai gantinya dia akan menjaga kesehatan Pokemon kita. Itu adalah sesuatu yang bagus. Eterna Forest ini adalah rute baru, tapi karena kita sekarang lagi ditemani seorang lainnya, kita tidak bisa menangkap Pokemon di sini. Jadi kita akan tunggu kita
datang sendiri ke hutan ini untuk menangkap Pokemon kita di rute ini. Untuk sementara kita akan kabur dari Pokemon ini dulu dan melanjutkan perjalanan kita. Aduh, gua lihat Pokemon ini. Dari kita sudah melihat Blaziken, kita sudah melihat Salamence, kita sudah melihat Exploud. Randomizer itu luar biasa. Kita ketemu Pokemon powerful seperti ini this early in the game. Apakah kamu trainer? Bukan. Katanya dia mencari Pokemon tipe serangga untuk melawan Pokemon gym leader di di Eternity. Itu menandakan bahwa Pokemon di gym leader di Eternity menggunakan Pokemon tipe daun sepertinya, atau tipe psychic atau tipe dark. Karena ketiga tipe Pokemon itu lemah sama Pokemon tipe serangga. Kita akan ke atas untuk melawan dua trainer ini. Sepertinya akan terjadi double battle lagi. We're just out on a power talk. Bughatcher Jack and last Brianna, sorry. Pokemon teman kita adalah Chansey level 20, satu level di atas kita. Kita akan memakai Flame Wheel untuk menghancurkan Wurmple. Sepertinya kita satu level di bawah Pokemon teman kita, menandakan bahwa kita sepertinya kekurangan level. Dan paralyzed. Kuda sakti paralyzed. Karena kuda sakti paralyzed, kita akan switch dia ke Spike. Spike dari tadi belum dapat aksi. Levelnya baru 17, kita akan memakai Spike aja di hutan ini. Karena Spike mempunyai resistance terhadap bug type Pokemon dan poison type juga. Tentu saja gua kena poison. Luar biasa sekali. Kenapa gua kena poison? Untung kita sepertinya punya. Gua miss, kena poison, kena paralyze. Benar-benar bukan hari gua sepertinya. Kita akan tetap mencoba. Speed kita turun. Quick attack. Tapi kena poison damage juga kita. Oh, Rock Tomb gagal untuk land hit ke target untuk kedua kalinya. Gue udah kesel. Kita akan pindah aja ke Phineas. Rhyhorn sepertinya hari ini kurang merasa sehat. Kita lihat Pachirisu menggunakan bite. Kita harus cepat-cepat sepertinya mengalahkan Pachirisu. Kita tidak mau dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ke Sidra kita. Semoga ini bisa membunuhnya. Jangan. Kita akan pindah ke Spike. Gua nggak mau Phineas gua kena bite dari Pachirisu. Itu sangat risky sekali. No. Spike menyusul Garuda. Gue kira bite itu normal type. Kenapa enggak resist? Oh tidak, Rhyhorn.
starter kita harus mati di sini. Gara gue sedih banget. Tapi itu bukan kiamat, bukan akhir dari dunia. Karena itu salah Rhyhorn sendiri yang sudah 2 kali berturut-turut tidak mengenai target dengan Rock Tomb-nya. 2 kali berturut-turut. 2 kali berturut-turut dia decide buat miss Rock Tomb. Jadi I guess dia deserve itu. Spike deserve mati tadi. Gue udah kesel juga tadi liatnya. Gue sedih, tapi I guess dia deserve kematian itu. Sorry Spike, gue nggak mau nangisin lu. Gue nggak mau menyesal. Karena lu decide buat miss 2 kali Rock Tomb dan kena poison. Lu akan menyusul Garuda di box. Gua sedih, tapi nggak sesedih kehilangan Garuda. Spike. 2 kali loh. Harus 2 kali. Kalau imagine kalau tadi Rock Tomb-nya sekali aja hit, Pachirisu itu pas sudah mati. Kita lihat ini 2 orang ini adalah psychic sepertinya. Kita akan pindahin Civic kita ke front row karena Civic punya dark type move yaitu Bite. Gua nggak sedih, gue sama sekali nggak sedih. Kita kehilangan Spike karena gue percaya itu adalah rencana dari Tuhan dan Spike dan Garuda akan melihat kita dari atas sana. Seperti yang gue prediksi. Psychic ini menggunakan Abra dan menggunakan Hidden Power. Sepertinya barusan adalah Hidden Power Grass. Bukan masalah. Dan kita should be able to one hit KO this Abra. Gue sudah main Pokemon udah bertahun-tahun. Gue tahu avatar-avatar trainer-trainer di rute-rute random kayak gini itu akan mengeluarkan Pokemon tipe apa. Dan ini, seperti kita lihat, mereka memakai baju yang sama, avatar yang sama. Dan gue yakin 100% dia akan menggunakan Pokemon yang bertipe sama atau Pokemon yang sama. Psychic Elia send out Abra. Gue seperti Psychic sendiri, karena gue tahu Pokemon apa yang akan dikeluarkannya. Psychic Sukam. Bukan Psychic sih, gue veteran. Rhyhorn adalah Pokemon starter kita. Gue sebenarnya kesel kehilangan dia. Soalnya gue juga udah kasih TM. Tapi gue juga kesel sama Rhyhorn. 2 kali miss, dia totally deserve kematian itu. Wurmple dan Meganium. Kita akan kabur saja dari sini. Tidak ada alasan untuk melawan mereka. Kita akan mengambil item di sini dulu. Salaman sama Blaziken. Imagine kalau gue cuma ada Pokeball, man. Gue mana bisa tangkap one of these pakai Pokeball. Kita akan kabur aja dari sini. Gue percaya Pokemon yang mati akan dikembalikan Tuhan berkali-kali lipat. Kita cukup berdoa saja. Spike, rest in peace. Temani Garuda di dalam box. Bugcatcher Donald. Burmy itu apakah sebagian rock type? Kita akan lihat. Apakah Flame Wheel super efektif? Super efektif, dan itu akan one hit KO. Kita akan menaikkan level kuda sakti ke level 20. Menggunakan Flame Wheel lagi.
Trainer ini memakai Protect to Scout. Udah seperti main di the battle spot aja, pakai Protect, habis itu pakai Wish ya gitu. Tapi kalau di Pokemon Battle di playthrough seperti ini, Protect hanya untuk membuang waktu gua aja. Nice play. Kita tetap akan memakai Ponyta di front row karena melawan Bug Catcher juga yang punya tendensi untuk memakai Pokemon tipe Bug. Mereka itu sangat predictable. Gua baru bilang tadi padahal harus punya konsiderasi buat lawan trainer-trainer supaya gua nggak kehilangan satu Pokemon pun. Tapi itu gua udah kasih Pachirisu tipe listrik. Konsiderasi gua udah kuat banget, men. Keluarin Rhyhorn, keluarin Spike untuk menahan Pachirisu. Dan Spike decide buat miss kedua attack-nya, kedua Rock Tomb tersebut. Jadi itu bukan salah gua. Totally bukan salah gua, itu salah Spike sendiri. Spike pada saat dia miss kedua Rock Tomb itu dan kena poison, dia udah decide buat dirinya sendiri bahwa di saat itu juga dia akan kalah, dia akan meninggal. Thank you Spike for everything. Gua nggak bakal melupakan jasa-jasa lu sepanjang perjalanan ini. Semoga kamu tenang di atas sana, di dalam box bersama Garuda dan menyaksikan playthrough gua ke depannya. Salaman sama Bidoof. Kita akan kabur lagi. Kita lihat kita sudah 27 menit di playthrough ini. Tidak berasa, sungguh tidak berasa. Gua berasanya baru 15 menit. Gua belum gerak aja udah. Gua mesti beli Max Repel, setidaknya. Ini gara-gara random encounter begini, playthrough-nya jadi sedikit lebih lama. Kita akan lawan mereka satu-satu aja biar kita mendapat experience yang bagus. Kalau Bite, itu jurus yang membunuh Rhyhorn. Coba gue bisa hit Rock Tomb-nya 2 kali waktu itu. Pachirisu itu nggak bakal masih hidup untuk unleash energinya terhadap Rhyhorn. Sebentar. Oh, nggak bisa sebentar. Karena gua akan melawan ini. Trainer ini, gua dapat BBM dari temen gua. Hari ini sebenarnya gua ada meeting sama web designer gua. Sepertinya dia ada urusan lain, tapi jadi gua mesti pindah hari. Psyduck, kita akan melawan Rexaflora karena kita udah lama nggak pakai. Water Gun, dia memakai Water Gun tidak akan berbuah apa-apa karena gua resist Water Gun. Mega Drain akan menghajar Psyduck ini dengan mudah. Gua nggak sabar sampai Eternity karena sampainya kita di Eternity kita bisa menicknamein Sunflora kita. Gue masih belum kepikiran, tapi nanti pas sampai sana gue pasti kepikiran mau nicknamein dia apa. Mungkin sebentar lagi kita akan keluar dari hutan ini. Rumput.
Kita lihat di hutan ini dari tadi ada Meganium, Wurmple, Blaziken, Salamence, dan Exploud. Edition yang bagus sekali. Siapapun itu nanti bakal jadi edition yang bagus sekali ke tim kita. Oh, kita sudah sampai di exit. Oh, there's the exit. I'm so relieved we finally got here. I would have never been able to get through this by myself. Thank you so much, Ace. This is my token of appreciation. Please accept this. Kita dapat Soot Bell untuk Soot Bell itu adalah item kalau yang diberikan kepada Pokemon kita untuk raise happiness dia. Jadi happiness cocok untuk Pokemon yang evolusinya based on happiness. Kita sudah sampai rute. Ini rute baru. Kita bisa tangkap Pokemon baru di sini. Tapi sebelumnya kita akan ke kotanya dulu sepertinya. Kita masih ada 4 menit. Kita masih ada, dan harus melawan 4 fisherman ini. Sepertinya gue akan melanjutkannya di episode selanjutnya saja. Oh, enggak. Belum. Gue masih ada waktu 4 menit lagi. Gue akan pakai waktu ini untuk boxin Rhyhorn gua ke Pokemon Center dan boxin Rhyhorn gua. Di episode selanjutnya gua akan tangkap 1 Pokemon di Eterna City dan 1 Pokemon di rute tadi. 1 Pokemon di Eterna Forest dan 1 Pokemon di rute tadi, dan mengalahkan 4 fisherman itu sebelum gua melawan gym leader di sini. Dan sekarang gua akan mengubur Rhyhorn gua Spike gua ke box yang ada Garuda. Rest in peace, Rhyhorn. Sekarang kita akan save dan see you guys di episode selanjutnya. Dadah.